Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapa di surga yang sudah memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk kita sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan lewat ibadah komsel yang biasanya kita laksanakan. Walaupun hari ini lewat media sosial, tapi saya percaya kita semua sama-sama merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat malam hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini. Sebentar kami Tuhan akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami, dan kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semuanya. Secara khusus umat-Mu yang ada di rumah, tolong Bapak Engkau memberkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15. Di sana dikatakan tentang kepenuhan hidup di dalam Kristus. Saya akan membacakan buat kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiri secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memaklumkannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya oleh mereka. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita hidup di dalam Kristus Yesus. Pada pembahasan minggu kemarin, hambanya menyampaikan bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus, atau orang yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita diingatkan untuk berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, bertambah teguh di dalam Kristus, dan lalu mengucap syukur, hati yang selalu melimpah dengan ucapan syukur. Hari ini kita diberkati dengan hidup di dalam Yesus Kristus. Orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang pertama saya mau sampaikan kepada kita pada saat malam hari ini, kita harus menjadi umat-umat Tuhan yang tidak mudah terseret oleh pengajaran palsu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab, kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8 tadi. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jemaat Kolose adalah jemaat yang dipuji oleh Rasul Paulus karena iman dan kasih mereka. Tetapi Rasul Paulus perlu mengingatkan kepada mereka agar berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran palsu yang memberdaya mereka dengan kata-kata yang indah yang akan membawa mereka menjauh dari kasih karunia Allah. Maka Rasul Paulus berkata kepada mereka, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau setiap orang yang percaya kepada Yesus hidup di dalam Dia,
tidak akan mudah terperdaya oleh pengajaran-pengajaran palsu. Meskipun ada banyak orang mungkin yang beranggapan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus bukanlah Tuhan, Yesus tidak disalib, dan Yesus tidak bangkit. Atau ada yang beranggapan bahwa keselamatan kita peroleh bukan karena kasih karunia Allah, tetapi karena ritual keagamaan. Seperti yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 yang pertama, dikatakan di sana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Firman Tuhan berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayatnya yang ke-24. Orang yang hidup di dalam Kristus, kalau yang pertama tadi saya sampaikan bahwa orang yang hidup di dalam Kristus, dia harus tidak terseret dengan pengajaran-pengajaran palsu. Dan yang kedua, orang yang hidup di dalam Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia harus mengenakan manusia baru. Di dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Di dalam Yesus Kristus kita telah diperbarui. Kristus telah menanggalkan tubuh kita yang berdosa, menanggalkan manusia lama, dan kita menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Kristus. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dikatakan, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup yang baru di dalam Tuhan. Orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, mengenakan manusia baru, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang di dalamnya dia harus meninggalkan segala bentuk-bentuk keinginan daging. Di dalam Galatia pasal yang ke-5 yang ke-20, bahkan sampai ayatnya yang ke-23 dikatakan di sana, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Maka kita sebagai umat-umat Tuhan harus mengenakan manusia baru yang hidup di dalam roh, di mana di sana ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan. Ya, yang ke-23 dikatakan kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum dikatakan yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita dipimpin oleh roh. Dan yang ketiga, orang yang hidup di dalam Tuhan, dia adalah orang-orang yang hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Di ayat yang 14 dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yesus telah menyelesaikan segala pelanggaran dan dosa kita. Yesus menjadikan kita menjadi manusia yang tidak terbelenggu oleh dosa, oleh segala hal apapun yang membelenggu kita di dunia ini. Oleh karenanya, biarlah segala sesuatu yang terjadi, baik itu tekanan, baik itu masalah, ataupun ketakutan-ketakutan yang terjadi akhir-akhir ini dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus percaya kepada Tuhan, atau kita terus mempercayakan sepenuhnya
sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia sudah menyelesaikan segalanya bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Dan di ayatnya yang ke-7 dikatakan di sana, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hidup kita harus dipenuhi syukur dan sukacita. Sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, harus terus melimpah dengan ucapan syukur. Percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi kita harus hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Karena di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 13 Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apapun masalah kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan kita akhir-akhir ini, hiduplah terus di dalam Tuhan. Karena orang yang hidup di dalam Tuhan, pasti dia akan selalu merasakan segala kebaikan Tuhan. Maka hari ini yang pertama saya katakan, orang yang hidup di dalam Yesus Kristus tidak mudah terseret oleh pengajaran palsu. Biarlah kita orang yang hidup di dalam Tuhan, hendaklah kita mengenakan manusia baru, hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, menanggalkan segala keinginan-keinginan daging kita. Dan yang ketiga, orang yang hidup di dalam Kristus, kita yang hidup di dalam Kristus, biarlah hidup kita sebagai orang-orang yang merdeka, bebas dari segala kekhawatiran yang ada di dalam dunia ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, dimanapun Bapak Ibu berada, baik Bapak Ibu yang ada di rumah atau di setiap komsel-komsel kita, boleh tetap semangat, tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan tetap katakan bahwa Allahku sanggup untuk segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati.